Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 2 Mei 2024. Perayaan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 7 sampai dengan 21. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai dengan 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kota Alexandria. Santo Athanasius adalah uskup kota Alexandria. Oleh karena itu, keadaan kota Alexandria pada masa itu memiliki pengaruh yang sangat penting bagi Santo Athanasius dalam melaksanakan karya kerasulannya. Saat itu Alexandria merupakan pusat perdagangan penting dengan perpaduan budaya Yunani dan Romawi. Hal-hal yang datang dari Alexandria selalu berdampak luas pada seluruh gereja. Pada tahun 311,
Uskup Alexandria menjadi martir dalam salah satu penganiayaan iman Romawi yang terakhir. Pada tahun 313, Kaisar Konstantinus mengeluarkan dekret Milan yang mengesahkan praktek iman Kristen. Tradisi mengatakan bahwa Santo Markus memperkenalkan agama Kristen di sana dari tahun 45 hingga 62 Masehi. Sejumlah orang Kristen pindah ke padang pasir untuk hidup sebagai pertapa. Kemudian beberapa dari orang-orang ini bergabung untuk membentuk komunitas biara yang kuat. Salah satu pertanyaan teologis pertama yang memecah belah gereja Kristen adalah perselisihan antara dua pemimpin gereja di Alexandria, Athanasius dan Arius. Mereka tidak setuju akan sifat hubungan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Kehebatan Alexandria kuno berakhir dengan penaklukan Arab pada tahun 642. Bangsa Arab membangun ibu kota baru di Kairo dan mengabaikan kota tua Alexandria. Bertobat karena kasih. Penampakan Maria di Lau memang lebih dikenal dengan mukjizat minyak kudus yang mampu menyembuhkan aneka penyakit. Namun tidak bisa disangkal bahwa Maria juga memberi pesan lain yang bermakna, yakni pertobatan. Saat berbicara kepada Benedikta Rencourel, Maria memintanya untuk mengingatkan siapapun agar berani mengakui dosanya. Permintaan ini ternyata disertai juga dengan karunia kepada Benedikta. Ia mampu melihat kedalaman hati seseorang, dan dari pengamatan itu, ia mengajak setiap orang untuk membarui diri. Pertobatan menjadi kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi agar bisa hidup bersama Allah. Secara tersirat, pesan pertobatan juga dapat kita temui dalam Injil hari ini. Sebagai bagian dari tema besar perintah supaya saling mengasihi, Yesus berkata bahwa kita para pengikutnya harus tinggal dalam kasih. Perintah ini mutlak untuk dipatuhi karena Yesus dan Bapa telah tinggal lebih dahulu dalam kasih. Perutusan Yesus ke tengah dunia dijiwai oleh kasih ini, sehingga Yesus harus diimani sebagai Allah dan bukan makhluk ciptaan seperti yang diajarkan oleh Santo Athanasius, pujangga gereja, yang kesaksian hidupnya diperingati pada hari ini. Atas dasar ini, seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa kita pun harus tinggal dalam kasih. Tinggal dalam kasih selaras dengan hidup bersama Allah, karena Allah adalah kasih. Bila Allah itu kudus, sudah seharusnya kita memiliki kondisi yang sama, agar layak dekat dengannya. Namun, seperti yang kita ketahui saat ini, kekudusan menjadi seperti barang antik yang mudah dikagumi tetapi sulit dimiliki. Banyak dari antara kita yang menghindar dari panggilan itu karena mudah dan sudah akrab dengan dosa yang dihayati selama ini. Padahal, fakta penciptaan menegaskan hakikat kita yang secitra dengan Allah. Artinya, kita pun pada mulanya adalah kudus. Mari, raih kembali kekudusan kita dengan berani bertobat. Akuilah dosa kita secara jujur, agar sukacita memenuhi hidup kita. Tulisan oleh R.P. Valentino Untung Polomaing Ukarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas orang kudus-Mu, Santo Athanasius. Dia sudah menjadi teladan bagiku dalam mengasihi Engkau melalui perbuatan-perbuatan baik dan benar. Tolonglah aku agar tidak menyimpang dari ajaran-Mu. Semoga malam ini aku dapat beristirahat seturut kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.